Saudara-saudara, nama Jeffrey Dahmer adalah nama yang perlu kita renungkan dalam kerangka teologi keselamatan Kristen. Apakah seorang seperti Jeffrey Dahmer ini bisa masuk surga? Disebut dengan nama lengkap Jeffrey Lionel Dahmer, lahir tanggal 21 Mei 1960 sampai 28 November 1994, adalah seorang dengan kasus pembunuhan berantai dan pelecehan seksual asal Amerika Serikat. Dahmer sudah membunuh 17 pria dan anak-anak di dalam rentan waktu tahun 1978 sampai tahun 91. Kebanyakan pembunuhannya terjadi antara tahun 87 dan 91. Pembunuhan yang dilakukannya itu meliputi pemerkosaan. Jadi Dahmer mengajak orang-orang dari pesta itu, satu orang dia cari, pergi ke apartemennya, lalu memperkosanya. Kemudian dia memutilasi orang itu, memotong-motong badannya, lalu dia melakukan suatu nekrofilia, yaitu menyetubuhi kembali potongan mayat yang sudah dia mutilasi. Dan kemudian dia melakukan kanibalisme, ya, dia makan mayat dari korban-korbannya. Jeffrey Dahmer ini meninggal pada tanggal 28 November 1994. Ia dibunuh oleh teman satu selnya di lapas Columbia Correctional Institution. Nah, jadi teman-teman, Jeffrey Dahmer ini meninggal di dalam penjara. Dan ada fakta menarik sebelum Jeffrey Dahmer meninggal, ya. Dia bertobat di bawah bimbingan pendeta Roy Radcliffe. Menurut pengakuan pendeta Radcliffe, Dahmer ini mengaku padanya bahwa Dahmer itu gak mengerti pada awalnya. Dia gak mengerti bagaimana bisa kasih karunia Tuhan itu berlaku atas dia. Ya, mungkin pendeta Radcliffe datang dan memberitahukan dia bahwa Tuhan mengasihi dia. Dan Jeffrey Dahmer mengatakan bahwa bagaimana mungkin itu terjadi, ya. Tapi pendeta Radcliffe mengatakan kepada Dahmer ini bahwa untuk orang seperti Anda malah sebenarnya lebih mudah untuk memahami anugerah Tuhan, memahami dan menerima tentunya. Dan ini benar, saudara. Kenapa orang yang moralnya baik-baik saja, yang hidupnya berjalan dengan normal, yang dididik, dibesarkan dalam keluarga yang beretitude, bertumbuh dalam budaya yang sopan, itu sulit memahami kasih karunia Tuhan. Dan malah, saudara, orang-orang yang demikian itu akan menganggap kasih karunia Tuhan itu merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Makanya pendeta Radcliffe mengatakan bahwa orang semacam Jeff inilah yang sebenarnya akan dengan mudah memahami dan menerima anugerah Tuhan, karena benar-benar menyadari begitu besar dosanya yang dia lakukan. Dan kalau kita melihat di Alkitab, orang seperti Musa, ya, dia adalah pembunuh yang melarikan diri. Orang seperti Daud, dia membunuh seseorang, yaitu Uria, demi menutupi kesalahannya dari orang tersebut, di mana dia telah bersetubuh dengan istri orang itu, dengan Uria. Raja Manasye, dia membakar anaknya hidup-hidup dan menggantung para penyihir. Salah satu yang pertama kali dilakukan saat menjadi raja adalah membangun kuil-kuil untuk menyembah Baal. Dia tidak mau mendengarkan teguran Tuhan hingga ia akhirnya menjadi tawanan dan dibawa ke Babel. Dalam kondisi terdesak itu, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Itu ditulis dalam 2 Tawarik 33 ayat 12-13. Dan saudara, masih banyak lagi dosa-dosa keji di dalam Alkitab yang diampuni oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan dalam Roma 5 ayat 20-21, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, akhirnya penjelasan-penjelasan yang sedemikian, Jeffrey Dahmer ini menyadari bahwa kasih karunia Tuhan besar baginya, dan kemudian menyerahkan dirinya untuk menikmati kasih Allah. Bahkan dia dalam waktu yang tidak lama memahami Allah Tritunggal dan mau memberitakan Injil di dalam penjara di sisa hidupnya. Mari simak pengakuan iman serta pengakuan dosa dari Dahmer. I've since come to believe that the Lord Jesus Christ is the true creator of the heavens and the earth. It just didn't just happen. And
I've accepted him as my Lord and Savior, and I believe that I, as well as everyone else, will be accountable to him. And I've since come to believe that the Lord Jesus Christ is truly God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. They're the only true God. Now, some might argue that Dahmer's conversion was not genuine, but in addition to his profession of faith, Dahmer began exhibiting significant changes in his life. In his final statement, Dahmer said this: "Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. My attempt to help identify the remains was the best that I could do, and that was hardly anything. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I know I will be in prison for the rest of my life. I know that I will have to turn to God to help me get through each day. I should have stayed with God. I tried and failed and created a Holocaust. Thank God there will be no more harm that I can do. I believe that only the Lord Jesus Christ can save me from my sins." Nah, saudara-saudara, kita melihat betapa besar kasih karunia Tuhan itu. Tapi kita perlu tahu, kasih karunia Tuhan hanya berlaku bagi mereka yang tadinya belum menyadari dan belum mengerti kebenaran dari kasih karunia Tuhan. Dan pada dasarnya semua orang memang demikian. Ketika lahir belum langsung mengerti besarnya kasih karunia Tuhan. Sebelum Injil diberitakan, orang akan melakukan suatu dosa. Mungkin ada dosa yang dilakukan dengan rasa bersalah atau sadar bahwa itu sebuah kesalahan, tapi tidak datang kepada kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain, dia mencoba untuk menutupi rasa bersalahnya dengan melakukan hal-hal moral atau hal-hal yang baik yang dianggapnya bisa menutupi kesalahannya. Tapi pada akhirnya mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Mereka akan bersalah dan dihukum menurut perbuatan mereka. Nanti setelah Injil diperdengarkan dan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, barulah orang benar-benar dapat memahami, mengerti dan berlindung di bawah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita lihat saudara, sesuai fakta Dahmer, sesuai fakta tokoh-tokoh yang pernah melakukan dosa besar di dalam Alkitab, kasih karunia Tuhan begitu besar. Perlu diketahui, jika kita mendengar kabar baik ini dan berpikir kita bisa menipu Tuhan, artinya kita berpikir, oh berarti saya bisa menikmati semua dosa, nanti kalau sudah mau mati baru saya akan datang kepada Yesus. Kalau kita berpikir begitu, kita akan mendapati kejutan dari Tuhan Yesus. Tiba-tiba sementara menikmati kejahatan, mati ditabrak petir. Karena Tuhan sudah tahu kebusukan hati kita yang mau mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kecuali Tuhan bermurah hati, Tuhan akan memutarbalikkan hatimu dengan caranya sehingga kamu membuang niat busuk yang ada di dalam hati itu. Tapi ada saudara satu dosa yang lebih besar lagi, yang tidak akan diampuni, yang tidak mungkin terampuni. Dosa itu adalah ketika Anda waktu mendengar Injil, memahaminya dengan sepenuh hati dan pikiranmu, kamu jelas paham dan sadar akan kebenaran, kebesaran dan belas kasihan Allah di dalam Yesus Kristus. Anda sadar juga dosa-dosa Anda. Anda menyadari Anda butuh kasih karunia itu. Tapi kemudian Anda dengan tegas berkata, saya menolak untuk percaya. Ini adalah dosa menghujat Roh Kudus, seperti yang dilakukan oleh kaum Farisi. Banyak di antara mereka yang sudah jelas menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang datang dari Allah, yang menghapus dosa dunia. Tapi oleh karena jabatan, kehormatan, dan popularitas mereka, mereka tetap menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, jika kamu hari ini mendengar suara Allah di dalam hatimu, menyadari bahwa apa yang saya sampaikan ini benar, dan begitu membuat saudara menyadari besar kemurahan Allah itu, ingatlah akan firman ini. Pertama Yohanes 1 ayat 8-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Artinya saudara, jangan malu untuk menyadari dan mengakui keberdosaan diri di hadapan Allah.
Saya pribadi pernah begitu jahat di hadapan Tuhan. Saya pernah sambil melancarkan kritik terhadap ajaran yang menyimpang dari Alkitab, saya melakukan dosa persinahan. Dan itu sangat jahat, itu tidak patut diteladani, dan sangat amat mempermalukan kebenaran yang saya sampaikan. Saya sadar itu dosa, kejahatan, tapi saya mencoba menutupi kesalahan saya. Tapi di berbagai sisi, itu membuat saya sulit menyampaikan teguran atas dosa orang yang sedemikian terhadap orang lain. Karena ada satu sisi dalam diri saya menyadari bahwa saya juga melakukan dosa yang sama. Sampai suatu kali, saudara, saya ditegur dan disadarkan oleh seorang hamba Tuhan. Dan teguran itu bukan saja membawa saya pada perasaan dihakimi oleh perbuatan-perbuatan saya, tapi membawa saya melihat kemurahan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, saya menyadari bahwa saya begitu dikasihi Tuhan, dan berbuat yang melawan firman-Nya adalah sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan, karena menyadari betapa besar kasih Allah itu kepada saya. Ini ibarat seorang yang telah hampir dijatuhi hukuman mati, tapi tiba-tiba datang seseorang menyerahkan satu-satunya anak yang dia kasihi untuk menanggung hukuman mati seorang terpidana itu, dan memanggil terpidana itu untuk menjadi anak angkatnya, hidup di bawah kasih sayangnya dan cintanya. Jika Anda di posisi sang terpidana mati, apakah Anda bisa menolak? Kalau itu saya tidak mungkin menolaknya. Karena hidup saya hari ini bukan lagi milik saya seharusnya. Saya harusnya sudah mati. Karena saya tadinya mau dihukum mati, tapi tiba-tiba saya batal dihukum mati hanya karena seorang menyerahkan anaknya untuk menggantikan kematian saya. Jadi hidup saya bukan lagi milik saya hari ini, tapi milik Dia yang sudah menggantikan saya, dan juga Dia yang sudah menyerahkan anak itu untuk mengganti saya. Hidupku sekarang milik mereka. Bapa sudah rela mengorbankan anaknya untuk ganti kita manusia, dan Dia memanggil kita di dalam anaknya ini yang sudah mengganti kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi pewaris kerajaannya. Maukah kita menolak kemurahan besarnya kasih Allah itu? Saudara-saudara, semoga lewat video ini hati kita menuntut dan menuntun hidup kita oleh pimpinan Roh Kudus, kita kembali kepadanya. Amin.